Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Prastya dari kelas 3 KPS 2. Ingin mempresentasikan laporan akhir saya yang berjudul Perencanaan Ulang Saluran Drainase Jalan Nganjuk Bojonegoro, Kecepatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Latar belakang dari laporan akhir saya yaitu Jalan Nganjuk Bojonegoro ini merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Nganjuk dan Bojonegoro. Jalan ini berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Pada saat musim penghujan, jalan ini sering menjadi langganan banjir. Adapun faktor yang mengakibatkan banjir diantaranya yaitu saluran lama sudah agak rusak, banyak endapan lumpur, dan saluran sudah ditumbuhi rumput liar sehingga perlu perencanaan ulang saluran drainase. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul Perencanaan Ulang Saluran Drainase Jalan Nganjuk Bojonegoro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sebagai judul laporan akhir. Rumusan masalah untuk laporan akhir ini ada 4. Yang pertama, berapa curah hujan rancangan dengan skala ulang 10 tahun? Berapa debit banjir rancangan atau KI rancangan yang terjadi di Jalan Nganjuk Bojonegoro? Yang ketiga, berapa dimensi saluran drainase yang baru di daerah Jalan Nganjuk Bojonegoro? Dan yang keempat, berapa rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan ulang saluran drainase di Jalan Nganjuk Bojonegoro? Mengingat banyaknya masalah, maka penulis memberi batasan-batasan masalah. Batasan-batasan tersebut diantaranya: yang pertama, saluran drainase Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk pada STA 0 sampai STA 3+6 berupa saluran terbuka. Yang kedua, perencanaan sistem drainase tidak diikuti dengan perhitungan saluran irigasi. Yang ketiga, debit banjir direncanakan dengan menggunakan data curah hujan jangka waktu 10 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai 2018 yang berada di 3 stasiun hujan terdekat, yaitu Kedung Pingit, Tempuran, dan Matokan. Yang keempat, dalam perencanaan ini tidak merencanakan sumber resapan. Yang kelima, penggambaran saluran drainase beserta bangunan pelengkap hanya potongan memanjang dan melintang. Dan yang keenam, dalam perencanaan tidak memperhitungkan pembebanan gorong-gorong. Di sini adapun data-data untuk perencanaan ulang saluran drainase. Yang pertama yaitu gambar sheet plan perumahan dan jalan. Yang kedua, data peta topografi. Yang ketiga, dimensi saluran lama. Yang keempat, data curah hujan 10 tahun. Dan yang kelima, data HSPK Kota Nganjuk. Di sini bagian alur perencanaan ulang mulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi curah hujan, sheet plan, jumlah penduduk, HSPK Kota Nganjuk, kondisi saluran saat ini, dimensi saluran. Dari curah hujan kita bisa menghitung uji konsistensi dan uji homogenitas. Dan dari uji konsistensi dan uji homogenitas kita bisa menghitung curah hujan daerah, curah hujan rancangan, uji kesesuaian, lalu perencanaan drainase. Dari sheet plan kita bisa mengetahui elevasi. Dari jumlah penduduk kita bisa mengetahui perhitungan debit air kotor. Dan dari ASPK Kota Nganjuk kita bisa memperhitungkan rencana anggaran biaya. Dan untuk kondisi saluran saat ini kita bisa mengecek KI izin dan F izin. Tinjauan pustaka. Yang pertama, drainase. Yang kedua, analisa hidrologi. Yang ketiga, analisa hidrolika. Dan yang keempat, rencana anggaran biaya. Drainase sendiri meliputi pengertian drainase, fungsi drainase, jenis drainase, macam drainase. Analisa hidrologi, data maksimum hujan rata-rata. Data maksimum hujan rata-rata ini didapat dari data maksimum hujan yang dari 3 stasiun yang telah terpilih, yaitu Kedung Pingit, Matokan, dan Tempuran. Uji konsistensi yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengecek konsistensi data hujan yang akan digunakan dalam suatu perencanaan. Untuk uji konsistensi dilakukan dengan metode kurva massa ganda, yaitu dengan langkah
dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, data hujan tahun disusun mulai tahun terbaru hingga tahun yang lama dari 2018 hingga 2009. Menghitung curah hujan rata-rata stasiun pembanding minimal 2 stasiun, yaitu stasiun B untuk tempuran dan stasiun C untuk matokan, sedangkan untuk A yaitu stasiun Kedung Pingit. Yang ketiga, menghitung nilai kumulatif pada stasiun pembanding untuk nilai kumulatif. Dan yang keempat, menghitung nilai kumulatif dasar pada stasiun dasar. Yang kelima, membuat grafik STA-X kumulatif STA pembanding dan sumbu Y kumulatif STA dasar. Membuat garis titik pada koordinat sebagai berikut. Lalu melakukan pengamatan apakah terdapat belokan pada garis tersebut. Di sini pada tahun 2013 mengalami sedikit belokan. Lalu kita mendapatkan nilai koreksi 0,897. Selanjutnya pada tahun 2013 curah hujan tahun 2013 dikali nilai koreksi yaitu 0,97. Yang selanjutnya curah hujan daerah. Curah hujan daerah di sini kita ambil contoh pada tahun 2018 pada tanggal 5 Januari pada stasiun Kedung Pingit, yaitu curah hujan maksimumnya yaitu 90. Kita juga melihat pada stasiun Tempuran dan Matokan pada tanggal 5 Januari yaitu 76, untuk Matokan 10. Lalu kita rata-rata menjadi 58,66. Lalu kita ambil demaknya yaitu 60. Selanjutnya curah kala ulang di sini menggunakan kala ulang 10 tahun karena daerah studi yang dilakukan yaitu jalan raya biasa. Selanjutnya curah hujan rancangan. Curah hujan rancangan di sini didapat nilai CS 0,481 dan CK 3,226. Dari nilai CS dan CK ini kita bisa mengambil dua rumus yaitu Gamble dan log persen tipe 3, tetapi penulis menggunakan rumus log persen tipe 3. Lalu didapat curah hujan sebesar 108,342. Selanjutnya uji distribusi menggunakan simpang Smirnov dengan cara yang pertama mengurutkan data curah hujan dari yang terbesar hingga terkecil, lalu diplot menjadi grafik seperti berikut. Lalu dari grafik tersebut kita bisa mendapatkan nilai P empiris dan X empiris. Dari nilai P empiris ini didapat nilai delta P1. Dari delta P1 ini kita ambil maksimumnya yaitu 0,1327 atau 13%. Nilai 13% ini tidak lebih besar dari DO41. Data bisa dikatakan sesuai. Dan X empiris. X empiris ini didapat dari data X kuadrat hitung. X kuadrat hitung didapat dari X empiris dikurangi X teoritis pangkat 2 kali X teoritis, lalu dijumlah dengan nilai 2,293. Nilai 2,293 ini tidak lebih besar dari 14,064, maka data bisa dikatakan sesuai. Intensitas curah hujan, waktu konsentrasi. Untuk waktu konsentrasi di sini LO jalan yaitu 3, ND jalan yaitu 2, S atau slope jalan yaitu 0,2 untuk jalan. Lalu LS atau jarak not 1 ke not 2 yaitu 285,7, F 1,5 dengan pasangan, R 108,342 dari nilai curah hujan yang telah didapat,
dan C 0,7. Untuk koefisien hambatan kita memakai 0,7 untuk jalan. Sedangkan untuk rumah yaitu LO atau lebar rumah 45,6, ND yaitu 0,013, S-nya atau slope 0,1, LS panjang mengikuti LS jalan, dan F 1,5 dengan pasangan, R 1,8,342 didapatkan dari perhitungan sebelumnya, dan C 0,6 untuk rumah didapatkan dari tabel. Lalu debit kumulatif. Yang selanjutnya analisa hidrolika. Analisa hidrolika meliputi bentuk penampang, di sini bentuk penampang menggunakan bentuk persegi. Untuk saluran berbentuk persegi dengan bahan batu kali dengan koefisien 0,025. Sedangkan untuk gorong-gorong dengan bentuk persegi dengan bahan beton dengan koefisien 0,013. Kecepatan maksimum dan minimum yang diizinkan. Kecepatan maksimum untuk batu kali yaitu 0,2 dan untuk beton 0,3. Dan kecepatan minimum yang diizinkan berkisar antara 0,2 sampai 0,6. Di sini didapat nilai 0,2 sehingga saluran bisa dikatakan landai. Kecepatan aliran, jenis aliran. Di sini jenis aliran dikatakan aliran subkritis karena FR-nya 0,199 tidak lebih dari 1. Yang selanjutnya tinggi jagaan. Tinggi jagaan di sini didapatkan dengan rumus sepertiga kali H air atau tinggi muka air. Lalu bangunan pelengkap ada gorong-gorong dan inlet. Untuk inlet sendiri di sini untuk saluran 1, 2, untuk dimensi inlet yaitu 0,482 kali 0,894 kali 0,894. Yang selanjutnya rencana anggaran biaya yang meliputi volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan, bahan dan upah, dan rekapitulasi. Untuk bahan pasir uruk, batu kali, kapur, pasir pasang, kayu usuk, paku kayu segala ukuran, papat, balok, semen portal 40 kg, pasir cor, batu pecah tangan, blok kalvet untuk gorong-gorong dan inlet. Di sini untuk upah tukang, kepala tukang, pekerja biasa, mandor. Lalu rekapitulasi pekerjaan meliputi pembongkaran, pasangan batu dan pembersihan batu, pemasangan boplang, galian tanah biasa, timbunan pasir sebagai bahan pengisi, pasangan batu mortar tipe S, plesteran tebal 1 cm dengan mortar tipe S, pekerjaan instalasi box culvert K350, pekerjaan pemasangan inlet dan pembersihan. Di sini untuk total biayanya bisa dilihat sebagai berikut dengan nilai 2.512.124.207 rupiah. Untuk kesimpulan, yang pertama, perhitungan curah hujan rancangan dengan kala ulang 10 tahun didapatkan hasil sebesar 108,342 mm per hari. Berdasarkan perhitungan debit banjir rancangan pada seluruh saluran terbagi dalam 8 lokasi pembuangan akhir. Bentuk saluran menggunakan saluran terbuka. Hasil perhitungan saluran menggunakan dimensi terbesar B atau lebar 0,8 dan H tinggi 1 meter, dan terkecil B lebar 0,4 dan H tinggi 0,1 meter. Total biaya yang dibutuhkan untuk membangun saluran drainase beserta bangunan pelengkapnya yaitu sebesar
2.512.129.207 atau bisa dibulatkan menjadi 2 triliun 2,5 triliun. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.